Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Ibnu Hitami dari Teknik Elektronika semester 5 Ekstensi Politeknik Muhammadiyah Tegal. Oke. Apa sih sistem operasi itu? Menurut para ahli dari berbagai sumber dikatakan bahwa sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang langsung berinteraksi dengan bahasa yang dikenal dengan mesin komputer atau bahasa mesin, sehingga dapat mengontrol perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan aplikasi-aplikasi dalam komputer tersebut. Kita lanjut. Nah, apa sekarang fungsi sistem operasi itu sendiri? Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software, di mana semua perintah penting di dalam komputer dilakukan oleh sistem operasi, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar atau tanpa hambatan. Sistem operasi menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya dapat memakai memori, melakukan input, serta output terhadap peralatan lain. Jika ada beberapa aplikasi yang berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi yang akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lainnya. Struktur sistem operasi. Sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Berikut ini yaitu struktur sistem operasi. Yang pertama, struktur sederhana. Yang kedua, sistem berlapis. Yang ketiga, kernel mikro. Yang keempat, modular. Yang kelima, mesin maya. Yang keenam, client server model. Dan yang terakhir, sistem berorientasi objek. Bagaimana hubungan sistem operasi dengan perangkat lain? Hardware tidak berarti apa-apa jika tidak ada salah satu dari dua lainnya, yaitu software dan firmware. Sedangkan sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Perkembangan sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai tahun 1980. Dan yang terakhir generasi keempat yaitu pasca 1980-an atau sampai sekarang. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung sangat terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua yaitu memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan.
Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya itu fungsi sistem operasi ialah FMS atau Fortran Monitoring System dan IPSIS. Jadi, generasi komputer kedua ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi. Lanjut, generasi ketiga. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, yaitu digunakan banyak pengguna sekaligus, dan juga multi-programming, yaitu melayani banyak program sekaligus. Dan yang terakhir, generasi yang keempat. Sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi, tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Mungkin cuma itu yang bisa saya paparkan. Barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masrun fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.